warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya pada siang hari ini yang cukup panas, haus dan melelahkan, tapi kita tetap semangat karena kita sedang menuntut ilmu bersama-sama yang insya Allah nanti ilmu yang kita dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Amin. Untuk presentasi selanjutnya yaitu dari Mas Adam dengan PPT estetiknya ya. Jadi ini mungkin bisa disimak dan dipahami, tapi jangan dicatat matanya ya. Karena saya nanti. Untuk waktu dan tempat mungkin bisa langsung kita persilakan untuk Mas Adam bisa mempresentasikan. Baik, saya salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini ya, tadi Mas Fauzan katakan sangat panas, tetapi saya di sini harus selalu bahagia dan harus semangat dalam menjalani hari-hari kita yang bisa dikatakan sulit gitu. Dan langsung saja ke materi saya yang akan saya bahas itu dengan artikel ya. Saya merangkum artikel dengan judul tinjauan pragmatik dalam keterampilan berbicara. Nah, dalam berbicara kita itu harus berfokus pada tingkat keefektifan. Keefektifan. Jadinya kita berbicara satu sama lain itu nyambung gitu, tidak patah-patah sekali kata Mas Rizky. Baik, ini presentasi saya. Klik betik. Baik, untuk tentang artikel ini saya mengambil dari jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia volume 2 nomor 1 tahunnya yaitu April tahun 2017 halaman 21 sampai 28. Dengan penulis itu seorang dosen jurusan pendidikan bahasa Indonesia, tetapi univnya saya tidak tahu karena di dalamnya tidak termuat itu ya, tertera. Namanya itu Diana Tustianita. Nah, yang di bawah ini ada ya Martina maksud saya. Yang di bawah ini ada link, nanti teman-teman bisa mengaksesnya gitu. Bisa mengaksesnya untuk dibaca gitu. Jadi ilmu pengetahuannya lebih luas tentang pragmatik. Baik, kita memasuki daftar materi atau daftar isi yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama itu adalah pendahuluan tentang artikel ini, yang kedua adalah tinjauan pragmatik dalam pembelajaran bahasa, dan yang ketiga ada kompetensi pragmatik, dan yang keempat ada 5 model pragmatik yang artikel ini sajikan itu. Terus yang kelima ada pendekatan komunikatif, dan yang keenam ada kesimpulan atas artikel yang dibuat oleh Budiana ini. Nah, langsung ke pendahuluan di artikel ini itu serumuan belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Untuk dalam berkomunikasi kita harus belajar bahasa yang baik dan benar agar efektif. Dan belajar bahasa bertujuan untuk menghasilkan pembelajar. Pembelajar di sini itu maksudnya peserta didik ya, agar mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dan kompetensi pragmatik itu adalah kompetensi kebahasaan yang berkaitan dengan kemampuan berbicara
dalam memahami konteks pembicaraan. Jadi ilmu pragmatik ini digunakan kita dalam berkomunikasi. Intinya seperti itu kan. Berdasarkan latar belakang di atas ini, penulis yaitu Bu Diana tadi membahas pentingnya kompetensi pragmatik dalam mengasah keterampilan berbicara. Sekali lagi di sini saya memaparkan materi itu pragmatik untuk berbicara, ilmu pragmatik untuk diterapkan dalam berkomunikasi. Dan yang pertama itu ada tinjauan pragmatik dalam pembelajaran bahasa. Nah, pembelajaran bahasa ini bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan, baik di SD, SMP, SMA itu. Dan ini ada sedikit pembahasan pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif membutuhkan kompetensi pragmatik. Kompetensi pragmatik dibutuhkan karena kompetensi ini berkaitan dengan studi tentang pemakaian bahasa dalam komunikasi, terutama hubungan antara ujaran dengan konteks situasi. Nah, di sini ditulis kembali yaitu ada ilmu pragmatik digunakan dalam berkomunikasi kita antar manusia itu, terutama hubungan antara ujaran dengan konteks dan situasi. Maksudnya konteks apa yang kita bicarakan dengan situasi di mana kita berbicara. Kalau ada kompetensi pragmatik sangat dibutuhkan untuk pembelajaran agar mampu menerapkan fungsi komunikatif dalam pembelajaran. Nah, kalau ilmu pragmatik ini tidak kita terapkan dalam pembelajaran, maka yang terjadi itu tidak komunikatif dalam pembelajaran, karena dua orang ini harus saling mengerti bahasanya dan berkomunikasinya. Dan yang selanjutnya adalah kompetensi pragmatik berkaitan dengan, nah ini kaitan kompetensi pragmatik. Yang pertama ada kemampuan bagaimana menginterpretasikan dan menggunakan ujaran kebahasaan. Nah ini balik lagi dengan tadi di dalam negara kita kan negara Indonesia, jadi kita harus menggunakan ujaran kebahasaan Indonesia dan yang baik dan benar dalam kita belajar di kelas. Dan yang kedua ada kemampuan partisipan menggunakan dan mengetahui tingkah ujaran. Nah ini partisipan ini contohnya bisa peserta didik yang mengetahui tingkah ujaran yang guru sampaikan. Dan yang ketiga ada kemampuan partisipan menggunakan struktur kalimat yang dipengaruhi oleh hubungan antar keduanya. Jadi struktur kalimat yang berkomunikasi yang kita bicarakan gitu dipengaruhi oleh hubungan antar keduanya. Jadi keduanya itu agar saling mengerti itu dengan ilmu pragmatik. Dan ini ada 5 model pragmatik ya. Yang pertama ada model 1 itu lingkup pragmatik. Di situ ada rumus yang tertera B sama dengan bahasa, M itu ada makna, S atau kata adalah situasi atau konteks. Langsung dari contohnya ini ada ujaran masakan di restoran itu enak, dapat bermakna memuji dan meminta. Makna memuji jika pertuturan percakapan itu bisa antar koki, dan meminta pertuturan di saat ada yang misalnya ada yang ulang tahun gitu. Jadi kalau misal kemarin Mas Rizky ulang tahun itu saya contoh mengujarkan itu, masakan di restoran itu enak. Nah, saya kan bermakna itu meminta agar Mas Rizky mentraktir saya gitu di restoran tersebut. Dan ada yang memuji juga bisa percakapan antar koki, juga bisa percakapan antar kita teman gitu, memuji wah masakan di restoran itu enak, itu bisa dapat bermakna itu juga. Oh ya, atau yang dikenal dengan budaya
ilmu sejarah yang Mas Ardian dan Mas Fauzan tadi sudah jelaskan itu terkait ilmu sih. Mungkin seperti ini contohnya. Lalu ada yang model kedua itu pragmatik. Model yang kedua yaitu model komunikasi lasber. Lasber ini orang ya, tapi saya kurang tahu. Dan ada sini-sini yang pertama komunikasi satu arah. Dan yang kedua kita ada umpan balik. Dan ketiga dipandang sangat umum. Dan yang keempat komunikasi laser ini merupakan dasar propaganda dan menitik beratkan pada hasil pengeluarannya. Dan kelima digunakan sebagai media persuasi. Model laser ini sering dipakai menggambarkan konteks komunikasi media massa seperti televisi, radio, majalah, dan koran. Jadi di televisi, radio, majalah, dan koran itu kan komunikasi satu arah. Ada yang menulis dan yang menulis itu akan mengkomunikasikan apa yang ditulis kepada halayak gitu. Jadi kan yang membaca atau menonton televisi itu tidak bisa mengomentari. Jadinya itu disebut dengan komunikasi satu arah. Itu model laser. Lalu yang selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ada model tiga pembelajaran berbicara. Itu ada rumus lagi. Yang pertama pembelajaran berbicara itu memiliki dua cabang. Yang pertama melatih kemampuan berbicara dan yang kedua penugasan aspek bahasa atau aspek pragmatik. Nah ini kembali lagi ke depan tadi, pembelajaran berbicara harus terdapat ilmu pragmatik di dalamnya dan melatih kemampuan berbicara dengan ilmu pragmatik itu juga bisa. Itu ada pembelajaran bahasa yang komunikatif bertujuan untuk mencapai tujuan. Nah ini agar belajar atau peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik. Dan tujuan komunikatif terdiri atas kemampuan pembelajar atau siswa berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Jadi kita berkomunikasi itu tidak hanya lisan, tapi kita juga bisa berkomunikasi dengan tulisan seperti saat kita chattingan di WA atau kita mengirim surat. Dan yang keempat ada pendekatan komunikatif. Di sini ada rumus juga. Kemampuan bahasa komunikatif ada dua cabang, menata wewenang bahasa dan misalnya kemampuan menerapkan pengetahuan bahasa untuk tujuan komunikasi dalam berbagai konteks situasi nyata. Kemampuan atau kompetensi komunikatif merupakan seperangkat kemampuan untuk melakukan kegiatan komunikasi. Pembicara yang memiliki kompetensi komunikatif adalah mereka yang telah memiliki pengetahuan tentang bahasa dan kemampuan untuk menggunakan bahasa dalam konteks komunikasi yang sedunia. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus memiliki pengetahuan tentang bahasa dan kemampuan untuk berkomunikasi sehingga dalam komunikasi itu kita bisa dengan baik yang benar gitu dalam konteks yang sesungguhnya. Dan yang kelima ini adalah kegiatan berbicara dalam pembelajaran saintifik. Ini diterapkan di pembelajaran SMA atau sekolah menengah atas ya. Yang pertama ada kegiatan berbicara, itu ada keterampilan berbicara, ada menanya dan menanggapi. Lalu keterampilan berbicara menanya dan menjawab, keterampilan berbicara menanya dan menanggapi dan diskusi. Lalu keterampilan melaporkan secara lisan. Dan yang langkah-langkah itu langkah-langkahnya yang pertama adalah pemodelan, membangun konteks apa yang disajikan oleh guru. Lalu ada pemodelan membangun teks secara bersama, membangun teks secara mandiri. Ini diterapkan di sekolah menengah. Langkah-langkah yang dilakukan saat pembelajaran. Nah, ini yang pertama membangun konteks pembelajaran. Dalam kita sebagai guru itu harus apa konteks pembelajaran yang akan kita sajikan kepada peserta didik. Dan yang kedua adalah mengamati teks
naratif. Nah ini selanjutnya peserta didik diharapkan untuk mengamati teks seperti teks naratif atau teks yang lainnya. Yang ketiga ada peserta didik itu harus membuat teks secara bersamaan. Dan yang keempat terakhir pembelajar dilatih untuk membangun teks secara mandiri. Jadi setelah kita berikan materi kepada peserta didik, kita akan memberikan tugas kepada peserta didik itu membangun teks secara mandiri. Dan yang selanjutnya ini ada 7 faktor yang terlibat pada peristiwa tutur menurut Gus Hartanti dan kawan-kawan 2007 halaman 53. Yang pertama ada waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat ini contohnya peristiwa tutur saat kita di sini, waktu dan tempatnya di ruang kelas. Dan kedua ada pesan atau pokok pembicaraan. Dalam pembicaraan kita harus ada pesan yang terkandung dalam kita berbicara itu. Dan yang penutur itu seperti saya gitu, memberikan komunikasi kepada kalian gitu. Dan yang keempat mitra tutur itu orang kedua yang saya ajak ngobrol gitu. Dan yang kelima jalur. Nah ini jalur bisa jalur lisan maupun non lisan atau bisa kita lewat chat. Dan yang keenam bentuk pesan. Nah bentuk pesannya ini seperti bentuk pesan dia maunya bentuk pesan lah. Dan yang kedua ada aspek bahasa yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Contohnya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Nah, selanjutnya ada pendekatan komunikatif. Manusia di dalam kehidupan bermasyarakat selalu membutuhkan komunikasi yang artinya manusia selalu memperlakukan orang lain dan bukan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi atau berkomunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa menjadi penting untuk dikuasai baik oleh bicara maupun penyimak. Maka dari itu penguasaan kompetensi pragmatik sangat dibutuhkan dalam berkomunikasi. Nah ini yang intinya itu kompetensi pragmatik sangat dibutuhkan dalam kita berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada kemampuan bahasa komunikatif terdiri atas 4 ya. Ini yang menurut Lembut tahun 1994 halaman 86. Yang pertama adalah kemampuan linguistik, berarti kemampuan kita berbahasa Indonesia terutama. Yang kedua kemampuan untuk membedakan antara bentuk dan fungsi komunikatifnya. Dan yang ketiga keterampilan dan strategi menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan makna secara efektif. Dan yang keempat kesadaran bahwa bentuk bahasa memiliki makna sosial. Dan yang selanjutnya ada keterampilan berbahasa melibatkan 4 keterampilan. Yang pertama ada menyimak seperti kalian menyimak saya presentasi. Yang kedua ada berbicara seperti saya berbicara di depan kalian itu. Dan yang ketiga membaca itu membaca tulisan. Lalu ada menulis. Nah ini 4 ini keterampilan bahasa harus dimiliki oleh semua orang, terutama baik. Sudah sampai kesimpulan. Nah kesimpulan yang bisa diambil dari artikel ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pragmatik merupakan salah satu kompetensi kebahasaan yang dibutuhkan dalam keterampilan berbicara. Ini ya, kompetensi pragmatik berkaitan dengan kemampuan pembicara menyampaikan pesan dengan mengerti banyak aspek di luar bahasa yang itu konteks, maksudnya konteksnya itu apa, dan ilmu yang harus kita terapkan dalam berkomunikasi itu salah satunya ilmu pragmatik. Mungkin sekian presentasi saya kali ini. Silakan kita berdiskusi atau tanya jawab atau menanggapi. Ya silakan. Ada mana?
Apa manfaat dari menyertakan analisis pragmatik ke dalam kurikulum bahasa untuk membantu siswa memahami perbedaan budaya dalam komunikasi? Terima kasih. Dari menyertakan analisis pragmatik dalam kurikulum bahasa untuk membantu siswa memahami perbedaan budaya dalam komunikasi. Ini pertanyaannya saya tahu dulu ya. Silakan Mas Ridho. Bentar Mas, bentar Mas. Yo, lanjut. Ayo dong, Mas Ridho. Oke, izin bertanya. Pertanyaan saya itu dalam berbicara atau dalam berkomunikasi itu kan biasanya ada ambiguitas. Itu kesalahan dalam berkomunikasi. Itu apa sih peran pragmatik dalam hal itu? Yo, Mas Rizky silakan. Coba sebenarnya judulnya Tidak pragmatik pada keterampilan berbicara. Pertanyaannya bagaimana jika kita berbicara tidak menggunakan tinjauan pragmatik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda. Pertanyaannya yaitu apa manfaat dari menyertakan analisis pragmatik dalam kurikulum bahasa agar bisa memahami perbedaan perbedaan bahasa Perbedaan budaya dalam komunikasi. baik. Pertama itu ada manfaat. Yang pertama, manfaat menyertakan analisis pragmatik dalam kurikulum bahasa itu sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Karena dalam ilmu pragmatik itu ada ilmu-ilmu yang tadi Mas Fauzan dan Adyat jelaskan, ada niloklusi, proloklusi dan lain sebagainya, itu sangat bermanfaat bagi kurikulum mengajar kita. Kalau seandainya kita tidak menyertakan ilmu pragmatik yang tadi, maka keefektifannya itu akan berkurang gitu. Jadi seperti contoh kita berbahasa Indonesia itu seenaknya sendiri. Jadi kan nanti makna yang dapat diserap oleh peserta didik itu akan menjadi pusing. Peserta didiknya itu ini bahasa apa ya, kok gak jelas sekali gitu. Dan yang selanjutnya apa, perbedaan budaya. Perbedaan budaya dalam berkomunikasi itu ini harus menyesuaikan di mana kita tinggal gitu. Jadi contohnya kita tinggal di secara umum ya, secara umum di Indonesia, jadi kita harus menyesuaikan budaya di Indonesia. Ya contohnya kita berbahasa Indonesia tersebut ya.
Lalu ada di dalam Indonesia tersebut kan ada budaya lain, contohnya Jawa. Nah, dalam kita menyampaikan materi itu bisa saja kita menggunakan bahasa Jawa karena itu adalah bahasa daerah yang harus kita lestarikan gitu. Jadi budaya itu harus menyesuaikan dengan daerah atau siswa tersebut. Mungkin seperti itu jawaban saya. Bila tidak paham, nanti tanya ke Pak Eko sendiri. Terima kasih. Lalu yang kedua ada pertanyaan dari Mas Riko. Itu ada ambiguitas. Ya. Peran pragmatik dalam ambiguitas. Baik ya, izin jawab. Baik. Dengan adanya ilmu pragmatik dalam berkomunikasi atau berbahasa itu akan menghilangkan yang namanya ambiguitas karena di dalam ilmu pragmatik tersebut ada ilmu-ilmu yang harus kita terapkan itu. Jadi ambiguitas itu tidak tersedia dalam kita berbicara gitu. Ya, kita belajar ilmu pragmatik. Nah, kan kita tahu itu ya apa materi-materi pragmatik di dalamnya. Jadi kalau kita sudah tahu, kita berkomunikasi itu sudah tidak ada yang namanya ambiguitas di dalamnya itu. Jadi ngomong berbicaranya itu lebih tertata gitu. Tidak seenaknya sendiri. Mungkin jawaban saya kurang dipahami oleh Mas Tito, tapi saya berusaha semaksimal mungkin. Dan yang terakhir ada pertanyaannya Mas Cipung, Mas Rizky, dengan adanya bagaimana pertanyaannya itu bagaimana jika berbicara tidak menggunakan tinjauan pragmatik. Nah ini balik lagi kepada pertanyaan Mas Rito itu menjadikan apa ya, kita berbicara itu semakin tertata gitu. Kalau kita berkomunikasi dengan menerapkan ilmu pragmatik akan lebih tertata. Jika kalau tidak itu kurang efektif dalam kita berkomunikasi gitu Mas. Jadi balik lagi di dalam ilmu pragmatik itu ada ilmu-ilmu yang harus kita praktekkan dan pelajari juga agar apa kita berbicara itu semakin tertata dan rapi gitu Mas. Mungkin seperti itu jawaban saya. 3 aja ya, cukup ya. Ya, terima kasih. Baik, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator kita pada sore hari. Ya baik, mungkin seperti yang tadi sudah kita dengarkan dan kita simak terkait materi dan tanya jawab dan jawaban yang telah disebutkan oleh Mas Adam, semoga bisa menjadi pemahaman untuk yang bertanya, dan jika nanti kurang jelas bisa ditanyakan pada pertemuan lebih lanjut ataupun pada yang bersangkutan yaitu Pak Eko Suroso. Mungkin cukup ya dapat kami presentasikan untuk 3 sesi pada hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.